Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Zainuddin atas kesempatannya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Hari ini presentasi kami berjudul Pemahaman NAK, NAB, Lethal Dose, dan Transportasi Bahan Berbahaya berdasarkan regulasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 01. Selanjutnya ada rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Saya Indira dengan NIM 033. Saya Winda Juredi Putri dengan NIM 040. Saya Maharani Prawisaya Lubis dengan NIM 050. Saya Muhammad Dafa Akila dengan NIM 053. Saya Ayu Sri Mulyani dengan NIM 054. Saya Zakia Nuradila dengan NIM 061. Baik, selanjutnya untuk materi poin pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Teman-teman bisa lihat di layar pengertian dari NAK dan NAB. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi NAK adalah nilai ambang konsentrasi, adalah batas maksimal zat kimia di udara tempat kerja yang masih aman dihirup pekerja selama jam kerja normal, sekitar 8 jam per harinya. Kalau lebih dari itu, bisa berisiko gangguan kesehatan seperti pusing, sesak nafas, dan juga keracunan. Sedangkan NAB yaitu nilai ambang batas, mirip seperti NAK, namun NAB bisa mencakup lebih luas. Bukan cuma zat di udara, tapi juga batas aman paparan zat secara umum, misalnya lewat kulit, makanan, ataupun minuman. Namun di dunia kerja, istilah ini sering dipakai bergantian dengan NAK. Di Indonesia, NAK atau NAB ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan biasanya tercantum dalam peraturan seperti Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Baik, untuk poin kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Winda. Kepada Winda, saya silahkan. Baik, selanjutnya adalah lethal dose dan lethal concentration. Yang pertama, lethal dose atau LD50 adalah dosis suatu zat kimia, toksin, atau radiasi yang menyebabkan kematian 50 populasi hewan uji yang biasanya berupa tikus atau kelinci dalam waktu tertentu dan umumnya 14-28 hari. Parameter ini digunakan untuk mengukur toksisitas akut suatu bahan dan membantu menilai risiko paparan di tempat kerja. Yang kedua, lethal concentration atau LC50 adalah konsentrasi suatu zat seperti gas, uap, debu, atau partikel dalam udara yang menyebabkan kematian 50% populasi hewan uji dan biasanya berupa tikus setelah terpapar selama waktu tertentu seperti 1-4 jam. LC50 digunakan untuk mengukur toksisitas inhalasi bahan kimia berbahaya di lingkungan kerja. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kia. Pada Kia, saya silakan. Baik, untuk memperjelas kembali konsep mengenai LD50, berikut saya akan memaparkan beberapa catatan beserta nilai LD50-nya. Yang pertama ada formalin atau formaldehyde, yaitu LD50-nya itu 100 miligram per kilogram berat badan, yang dimana artinya jika seekor tikus berbobot 1 kilogram menelan 100 miligram formalin, maka kemungkinan 50% dari populasi tersebut akan mati. Yang kemudian, yang kedua, itu ada cyanida yang memiliki LD50 itu sekitar 1 hingga 2 miligram per kilo. Ini menunjukkan bahwa cyanida tergolong zat dengan toksisitas yang sangat tinggi. Selanjutnya ada garam dapur atau NaCl, memiliki LD50 sekitar 3.000 mg per kilogramnya, sehingga dalam dosis normal relatif aman dan tidak berbahaya. Selanjutnya ada contoh lethal concentration 50, atau kita sebut dengan LC50, yang ini menggambarkan toksisitas zat melalui inhalasi. Yang pertama ada karbon monoksida atau CO2, memiliki LC50 sebesar 1.800 ppm atau per part of million.
jika terhirup selama 4 jam. Ini menunjukkan betapa berbahayanya gas CO saat terakumulasi di udara tertutup. Kemudian ada amonia atau NH3 memiliki LC50 sebesar 7.338 ppm selama 1 jam. Kemudian ada klorin atau Cl2 yang dimana zat ini jauh lebih beracun dengan LC50 hanya 293 ppm selama 1 jam dan sangat berbahaya jika terhirup, terutama di dalam industri pemutih. Dan terakhir ada debu kayu yang memiliki nilai LC50 yang lebih bervariasi. Dan itu dimana tergantung pada ukuran partikel dan juga jenis kayunya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dava. Kepada Dava, saya silakan. Baik, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan dan transportasi dangerous goods, khususnya pada jalur darat. Jadi untuk rujukan aturan dangerous goods pada jalur darat itu, yang pertama ada ADR atau Agreement for Transport of Dangerous Goods by Road. Perjanjian internasional yang mengatur pengangkutan barang berbahaya melalui jalan darat, mencakup aspek seperti klasifikasi, pengemasan, pelabelan, dan transportasi barang berbahaya. Yang kedua, itu ada RID atau Railway International Transport of Dangerous Goods. Aturan yang kedua ini diperuntukkan untuk jalan darat yang menggunakan rel, yaitu kereta api. Dan berikutnya ada pengangkutan dangerous goods. Berikut ada beberapa aturan yang harus dipatuhi jika ingin mengirimkan dangerous goods melalui jalur darat. Yang pertama, rute pengangkutan diupayakan tidak melewati daerah padat penduduk, terowongan, jalan sempit, tanjakan, dan belokan berbahaya. Jikapun harus melewati area padat, maka wajib harus ada pengawalan petugas. Yang kedua, setiap pengangkut wajib mengajukan rencana lintas angkutan, termasuk asal, lintasan, titik pemberhentian, dan tujuan kepada otoritas terkait. Yang terakhir, tempat bongkar muat harus memiliki peralatan pengaman dan radius keamanan sesuai risiko bahan yang diangkut. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ayu. Kepada Ayu, saya silakan. Baik, selanjutnya pengantaran dangerous goods melalui jalur laut. Jadi kalau merujuk pada aturan dangerous goods, kita mengacu pada IMDG atau International Maritime Dangerous Goods Code, yaitu kode internasional untuk pengangkutan barang berbahaya melalui laut dalam bentuk kemasan. Yang mana peraturan yang pertama, barang berbahaya tersebut harus dikemas dengan diberi label sesuai klasifikasi IMDG Code. Kemudian, label harus mudah terlihat, terbaca, dan tahan air laut minimal 3 bulan. Pelabuhan juga wajib menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk dangerous goods dan menyusun prosedur penanganan, pengangkutan, serta tanggap darurat sesuai dengan standar internasional. Dan yang terakhir, operator kapal dan agen wajib memberitahukan kepada syah bandar sebelum kapal itu tiba di pelabuhan. Selanjutnya, melalui jalur udara. Kita di jalur udara merujuk pada aturan dangerous goods, yaitu ada ICAO atau International Civil Aviation Organization. Dan yang kedua ada IATA atau International Air Transport Association, yang mana peraturannya pengangkutannya yaitu barang berbahaya ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, yaitu boleh diangkut di pesawat penumpang atau kargo. Kemudian kelompok B hanya boleh diangkut di pesawat kargo, dan kelompok C tidak boleh diangkut melalui udara. Dan peraturan yang berikutnya, dangerous goods atau barang berbahayanya harus dikemas dan diberi label sesuai kelas dan sensitivitas terhadap suhu, tekanan, serta getaran. Dan yang terakhir, penerimaan di tujuan dilakukan sesuai prosedur kedatangan dan memastikan barang tidak rusak akibat perubahan suhu, tekanan, maupun guncangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ara. Kepada Ara, saya silakan. Selanjutnya, peraturan pemerintahan tentang NAK atau bahan kimia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 187 MEN tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Pasal 14 itu dia mengatur tentang nilai NAK untuk berbagai kriteria bahan kimianya. Lalu di pasal 13 menetapkan NAK untuk bahan kimia yang termasuk kriteria beracun
sangat beracun ataupun mudah meledak dan reaktif. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Nah, NAB ini digunakan untuk mengukur batas paparan bahan kimia di udara tempat kerja. Misalnya NAB kloroform dan perkloretilen yang dihitung dalam miligram atau mg. Selanjutnya, peraturan pemerintah tentang B3. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada pasal yang mengatur tentang seluk-beluk penggunaan B3. Tepatnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang mengatur mulai dari definisi, klasifikasi, sampai nanti penimbunan limbah. Nah, rinciannya itu sebagai berikut. Pertama di pasal 1 yang membahas tentang definisi. Definisi dari B3 sendiri adalah zat atau energi yang karena sifatnya itu dapat secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan kita. Di pasal 3 membahas tentang pengkategorian B3-nya. Di pasal 12 merinci tentang bagaimana penyimpanan B3, di mana untuk menyimpan ini dibutuhkan izin khusus yang diperoleh dari bupati atau wali kota. Di pasal 31 membahas tentang pengumpulan limbah, dan di pasal 145 membahas tentang penimbunan limbah setelah digunakan, di mana orang yang menghasilkan limbah B3 ini harus menimbunnya sendiri, ataupun jika tidak bisa menimbun sendiri, menggunakan pihak lain untuk menimbun limbah B3 mereka. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya untuk bagian yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Indira. Kepada Indira, saya silakan. Baik, jadi kesimpulan dari yang sudah kita bahas yaitu pengelolaan bahan kimia berbahaya tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai standar kesehatan, keselamatan, terutama yang berkaitan dengan NAK atau nilai ambang konsentrasi dan NAB atau nilai ambang batas di lingkungan kerja. Dua parameter penting yang digunakan untuk mengukur potensi bahaya suatu zat adalah LD50 dan LC50, yaitu nilai toksisitas yang menunjukkan tingkat keracunan zat jika tertelan atau terhirup. Semakin kecil nilainya, semakin berbahaya zat tersebut. Selain itu, dalam hal transportasi bahan berbahaya, kita tidak bisa sembarangan. Pengangkutan harus mengikuti standar internasional yang ketat. Untuk jalur darat, ada ADR. Untuk laut, mengacu pada IMDG Code. Sedangkan untuk transportasi udara, berlaku ketentuan dari ICAO dan IATA. Di Indonesia sendiri, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2014. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang komprehensif, mengatur dari definisi, klasifikasi, penyimpanan, hingga penimbunan limbah B3. Kepatuhan terhadap seluruh regulasi ini sangat penting, tidak hanya untuk melindungi keselamatan para pekerja, tetapi juga untuk menjaga keselamatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan dan juga menonton video kami. Saya selaku moderator, mewakili dari teman-teman yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.